Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat House of Mercy. Pagi ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah ambil bagian di rumah masing-masing untuk kita memulai kebaktian yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu siap semua pada pagi ini? Mari kita katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kemudian kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di minggu kedua kami online ibadah secara virtual. Kami bersyukur bahwa ibadah ini akan memberkati kami walaupun kami tidak bertemu dengan teman-teman seiman kami di dalam gereja Tuhan, tetapi kami percaya kami di dalam keluarga secara pribadi Allah akan melawat kami, Allah akan menolong kami, Allah akan berkarya dengan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya pagi ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di mana relevan dengan persoalan yang kita alami di Indonesia dan juga mungkin di antara kita jemaat Tuhan atau saudara kita juga mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita, saudara. Tema daripada firman Tuhan pagi ini yaitu mengapa orang benar menderita, di dalam Mazmur pasal 88. Sekali lagi, mengapa orang benar menderita. Mazmur pasal 88. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bersama saya untuk membuka Alkitab di rumah masing-masing. Doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru pada waktu malam, aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendirikanlah telinga-Mu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tinggikan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di segala lupa. Ayat terakhir 13. Tetapi aku ini ya Tuhan kepadamu, aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang di hadapan-Mu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kebenaran firman Tuhan yang saya katakan dengan judul mengapa orang benar menderita. Satu pertanyaan yang tidak asing lagi bagi setiap orang. Mungkin di dalam keadaan sulit mereka bertanya, Tuhan, apakah orang benar bisa menderita? Nah, Alkitab mencatat bahwa di dalam perjanjian lama banyak orang benar juga mengalami persoalan, penderitaan, penganiayaan dan sebagainya. Dan di dalam perjanjian baru kita menemukan juga bahwa murid-murid Tuhan juga mengalami hal yang serupa. Itu berarti bahwa pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang klasik, saudara. Mengapa orang benar menderita? Tetapi saya percaya kita sudah punya jawaban itu. Mungkin orang benar menderita supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin orang benar menderita agar supaya mereka naik
lebih tinggi lagi level mereka. Mungkin orang benar menderita supaya kedagingan mereka mulai dikikis perlahan-lahan. Tapi pagi ini saya ingin memberitahukan kepada saudara di dalam Mazmur 88, bagaimana kita akan melihat orang yang benar menderita, seperti apa penderitaan mereka dan bagaimana mereka menghadapinya, saudara. Nah, Mazmur 88 disebut dengan Mazmur ratapan. Ratapan artinya ada ratapan secara jemaat, tapi ada ratapan secara pribadi. Dan pemazmur di sini adalah ratapan secara pribadi, saudara. Seseorang yang dimana Heman, bernama Heman, dia meratapi oleh karena satu penderitaan yang luar biasa. Nah, kalau kita baca ini, kita menemukan bahwa ada banyak orang yang bisa saja mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi kemudian mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan melihat pembebasan daripada Tuhan. Mereka melihat kelepasan daripada Tuhan. Tetapi mungkin ada orang-orang yang tidak melihat itu sampai akhir hidup mereka. Pemazmur akan memberitahukan kepada kita masing-masing hari ini bahwa ada poin yang penting. Saya belajar ada tiga hal yang dimana pemazmur ingin supaya kita pelajari bagian ini yang dikatakan Mazmur ratapan. Yang pertama, saudara, yaitu orang percaya tidak kebal terhadap penderitaan. Sekali lagi, orang percaya tidak kebal terhadap penderitaan. Saudara, Mazmur ini mulai ayat 2 kita menemukan bahwa penulis Mazmur bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab dalam ayat 2 dikatakan, ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Saudara lihat bahwa dia menyebut Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan. Bahkan dia menyebut bahwa Tuhan sebagai Allah kota benteng. Itu berarti bahwa pemazmur bukan orang percaya yang biasa-biasa. Pemazmur bukan orang yang sekedar tahu tentang Tuhan. Dia orang yang mengenal Tuhan. Dia orang yang percaya. Dikatakan di situ dia serius berdoa siang dan malam, saudara. Saya percaya ini gambaran daripada orang percaya yang sungguh-sungguh, yaitu bertekun di dalam ibadah, serius dengan Tuhan. Tetapi saudara lihat, dia mengalami situasi yang sulit di dalam hidupnya. Jiwanya merana, jiwanya terganggu, fisiknya pun juga terganggu, saudara. Sehingga kalau kita belajar daripada apa yang terjadi di dalam dunia ini dan kita mengamati begitu banyak orang, maka sebenarnya penderitaan itu, saudara, datang dari dua hal, yaitu penderitaan dari luar, yaitu penderitaan yang dikaitkan dengan penyakit yang datang kepada seseorang, atau mungkin kemiskinan yang datang kepada seseorang, atau mungkin itu aniaya, bahkan mungkin itu keterasingan. Jadi seperti dia diasingkan, dia dikucilkan dan sebagainya, saudara. Itu merupakan satu penderitaan yang dialami yang datang dari luar kepada seseorang. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami hal ini, yang dikatakan penderitaan ini, mereka masih bisa menjadi orang yang begitu kuat, ya, begitu kuat. Oleh karena sekali lagi mungkin mereka punya satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya pemazmur di dalam bagian ini, dia mengalami satu penyakit yang sangat-sangat serius. Pada zaman itu, penyakit yang paling mematikan yaitu lepra, saudara. Seperti kusta, yang dimana tidak ada obat penawarnya. Dan pasti waktu orang mengalami ini, maka pasti akan ada penderitaan yang luar biasa. Yang pertama, hidup mereka pasti terisolasi. Mereka terbuang, mereka tinggal di tempat tertentu, atau mungkin pada zaman sekarang isolasi mandiri, saudara. Mereka ditinggalkan, bukan sekedar diisolasi, tapi mereka ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, sahabatnya, bahkan mungkin itu keluarga yang terdekat. Karena apa? Mereka takut tertular. Nah, saudara lihat bahwa ayat ini, pemazmur merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa bahwa situasi yang datang dari luar dalam bentuk penyakit itu membuat
akhirnya dia menderita secara fisik. Itu penderitaan yang datang dari luar. Kita semua bisa mengalami itu, saudara. Dan pada zaman ini atau saat-saat ini kita menemukan bahwa begitu banyak daripada anak-anak Tuhan juga mengalami penderitaan seperti itu. Tapi ada penderitaan yang datang dari dalam. Saudara, penderitaan dalam itu mereka kehilangan hadirat Allah. Mereka pada waktu dalam penderitaan, mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Suasana menjadi kering. Mereka tidak bisa bersekutu, tidak bisa baca firman. Oleh karena sekali penderitaan yang mereka alami. Kita bisa baca ayat itu 14 dan 15, saudara. Pemazmur seperti terbuang, tidak lagi melihat satu mujizat yang dikerjakan. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara hari ini sesuatu yang penting. Jika di antara saudara pada pagi ini saudara menderita penderitaan dari luar, menyerang fisik saudara, sakit apapun yang kita derita, tantangan apapun yang kita alami, masa-masa yang sulit menyerang batin kita, saudara. Tetapi jangan sampai engkau kehilangan hadirat Allah. Fisik kita boleh menurun, tetapi jangan sampai kita tidak mengalami kuasa Allah, tidak mengalami hadirat Allah. Justru di tengah-tengah penderitaan itu kita menjadi tenang. Kita menjadi orang-orang yang mampu menghadapi. Karena sekali lagi ada sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita yang mampu untuk menguatkan kita di tengah-tengah kita mengalami kesulitan. Kita perlu nyaman jiwa kita, saudara. Katakan amin. Jiwa kita perlu nyaman. Sebab semua yang kita dapatkan dari belajar firman Tuhan, dari doa-doa yang kita naikkan, apa saja itu menolong kita untuk dimana kita bisa menghadapi setiap kesulitan itu, tantangan penderitaan itu, seperti malam-malam yang gelap seperti itu. Walaupun fisik kita semakin hari semakin merosot, tetapi jiwa kita mengalami ketenangan oleh karena ada hadirat Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kalah. Dua bagian ini sudah sakit lagi kita kehilangan Tuhan di dalam hidup ini. Hari ini pegang Tuhan dalam hidupmu. Walaupun kita sekejap untuk menderita saja, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak boleh terlepas dari diri kita. Saudara, yang kedua yaitu penderitaan bisa menjadi saat yang terbaik untuk kita merenungkan anugerah Tuhan. Ini luar biasa. Di dalam ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan Allah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala rupa? Ini adalah bentuk satu pertanyaan yang betul-betul keras. Di dalam penderitaan, pemazmur mengatakan seperti di dalam bahasa yang mungkin mudah dimengerti, bahasa sehari-hari, Tuhan, aku ingin memberikan kesaksian yang luar biasa. Aku mengenal karyamu yang sangat ajaib. Aku tahu Engkau Allah yang maha adil. Saya tahu Engkau punya kemurahan yang luar biasa. Tapi apakah Engkau bisa tolong saya, Tuhan? Apakah Engkau mampu untuk bisa keluarkan saya daripada penderitaan ini? Saudara, ketika kita terbaring lemah dan mungkin bayangan-bayangan hampir mati menerobos bagian di dalam hidup kita, kadang-kadang kita bertanya, masih adakah Jehovah Rafa? Apakah Engkau masih merupakan Allah penyembuh bagi kita? Pada waktu kita mengalami kekurangan keuangan, di dalam keadaan yang sulit, kita berkata, Tuhan, masihkah Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita? Saudara, kelihatan pertanyaan-pertanyaan yang kita naikkan kepada Tuhan tidak sopan, kasar, karena kita kehilangan akal sehat kita untuk menyebutkan apa lagi oleh karena penderitaan, oleh karena persoalan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa pada waktu kita mengalami hal-hal seperti itu, justru firman ini menguatkan kita bahwa Dia tetap ada bersama dengan kita.
Pada waktu kita naikkan doa, ingat bahwa Dia adalah saksi. Allah melihat saya dan saudara, kondisi kita, situasi kehidupan kita, Allah tahu. Dan bagaimana Allah berbicara pada saat kita berada dalam satu keputusasaan, kita berada dalam suatu kehilangan pengharapan. Allah ada di situ. Waktu kita berdoa, Allah mendengarkan doa-doa kita. Allah tidak pernah jauh dari kita. Saudara, sekali lagi kebenaran ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa masih ada anugerah di balik segala sesuatu. Ada kasih karunia yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, walaupun kadang kita gak sopan dengan Dia. Tetapi ingat baik-baik bahwa Allah ada bersama dengan kita. Kasih karunia-Nya masih tidak terbatas untuk saya dan saudara-saudara. Saya ingin mengutip satu cerita saja, cepat saja, mungkin 1-2 menit. Peletak dasar daripada kekristenan di Burma, seorang yang bernama Adoniram Jackson. Dia punya hati untuk India. Setelah dia melayani India, Tuhan taruh dalam hatinya untuk melayani di Burma. Dia berangkat bersama dengan istrinya. Di dalam perjalanan ke Burma, anaknya yang kedua meninggal dunia pada umur 17 tahun. Situasi yang buruk harus dihadapi. Kemudian anaknya yang terakhir pun meninggal bersama dengan istrinya. Dia kehilangan segala sesuatu, istri dan anak-anaknya. Bahkan dia dipenjara oleh karena firman Tuhan. Seorang yang serius dengan Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seorang yang tulus hatinya melayani serius, tetapi dia juga mengalami penderitaan. Tetapi di dalam semuanya itu, mungkin dia bisa berkata kepada Tuhan perkataan-perkataan yang tidak sopan. Tuhan, di manakah janji-Mu terhadap orang-orang yang melayani Dia? Tetapi dia menuliskan di dalam satu kalimat yang sangat luar biasa. Dia katakan, Allah bagi saya suatu misteri, tetapi aku percaya kepadanya. Walaupun aku tidak menjumpainya, aku tetap percaya. Dan dia menuliskan juga satu bagian. Dikatakan, jika ujian yang berat ini tidak diatur dalam kasih karunia atau anugerah itu yang tak terbatas, tentunya saya tidak bisa tahan menghadapi penderitaan yang ditanggung, saudara. Kasih karunia yang besar, yang tidak terbatas itulah yang bisa menguatkan seseorang pada waktu dia ada di dalam hari-hari yang sulit, di mana dia harus melewatinya. Jackson tetap berjalan. Dia tetap menyuarakan iman. Oh, pasti ada kasih karunia yang tidak terbatas, ada kekurangan yang tidak terbatas di dalam masa ujiannya. Saudara, ingat baik-baik, tetap percaya bahwa ada kasih karunia yang tidak terbatas bagi kita. Saya salut dengan saudara hari ini. Kalau saudara mengalami hal-hal itu, jangan kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penderitaan menjadi saat terbaik. Penderitaan itu sifatnya sementara. Jadi penderitaan yang kita alami tidak pernah permanen. Penderitaan itu merupakan sifat yang sementara saja. Dalam Mazmur 88, kalau kita lihat sepertinya ayat terakhir daripada kutipan itu menyatakan bahwa seperti tidak ada pertolongan apa-apa. Aku akan menemui aja. Tetapi saya ingin katakan kepada kita bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu yang permanen. Tuhan ada di situ. Apakah benar Tuhan meninggalkan dia? Mungkin itu hanya perasaan daripada pemazmur saja. Sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Saudara ingat, badai itu pasti berlalu. Penderitaan itu pasti ada ujungnya.
melihat bagaimana kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Ingat, iblis hanya datang untuk mengeksploitasi situasi yang sulit. Dia datang dan dia meletakkan di dalam jiwa kita tidak ada Allah yang menolong kita, tidak ada penyertaan daripada Dia, tidak pengharapan apa-apa. Bahkan dia datang dengan membawa proposal dan dia mengatakan bahwa Tuhan, orang ini berdosa, orang ini gak layak, orang ini tidak punya pengharapan apa-apa. Saya ingin katakan kepada saudara, mari kita sama seperti Ayub, seorang yang tulus hatinya, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang suci hatinya. Pada waktu mengalami kesulitan di dalam hidupnya, dia masih mengatakan bahwa aku datang dengan telanjang, aku pergi juga dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Kata-kata ini sangat kuat, sangat luar biasa. Tuhan tolong kita hari ini. Ingat, orang benar bisa menderita juga, tapi yang paling penting jangan pernah kehilangan Tuhan di dalam hidupmu. Tetap mengucap syukur, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Janjimu seperti fajar di pagi hari. Ketika kuhadapi kehidupan ini, satu kali kita dengan pujian, kemudian saya berdoa bagi kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, mari angkat tanganmu, saya berdoa bagi kita semua. Bapa di sorga, situasi sangat sulit kami hadapi dalam tahun-tahun ke depan. Ada banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, orang benar dan orang yang tidak benar mengalami hal yang sama. Tuhan tolong supaya kami punya konsep yang benar pagi ini. Tantangan boleh datang, penderitaan boleh datang, segala musim yang tidak baik boleh datang, bahkan maut sekalipun boleh datang. Tetapi kami tidak mau kami kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita, sebab kami percaya bahwa ada kasih karunia yang tidak terbatas yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dan apa yang kami alami itu tidak akan menjadi permanen, itu bersifat sementara. Badai itu akan berlalu, penderitaan ada ujungnya. Hamba berdoa, semua kami yang menderita, semua kami ada persoalan hidup, apapun yang kami alami, kami percaya bahwa satu waktu kami akan lihat mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kuasa darah Yesus menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati saudara. Kita akan memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Saudara bisa siapkan di rumah masing-masing. Persembahan saudara bisa antar, perpuluhan pun saudara bisa memberikan lewat rekening, bahkan juga bisa diberikan ke gereja. Mari kita berdoa untuk kita akan memberikan persembahan. Bapa di sorga, terima kasih untuk anak-anakmu yang diberkati, yang menerima berkat daripada Tuhan sepanjang bulan yang kemarin. Kami percaya menjadi bagian Tuhan dan apa yang kami berikan, sebab pada waktu kami berikan dengan tulus hati, dengan hati yang benar, maka kami percaya bahwa belalang-belalang itu tidak akan menyantap segala berkat-berkat itu. Dan Tuhan menjaga melindungi kami kudus dalam bagian itu. Berkati semua jemaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman. Saudara, kita akan masih tetap online. Saudara bisa mulai jam 8 dan kemudian jam 10 pagi. 2 kali kebaktian, jam 8 atau jam 10 pagi. Yang kedua, kita masih ada doa malam. Ditambah lagi satu doa malam, yaitu hari Selasa. Hari Selasa jam 7 dan juga hari Kamis jam 7. Kemarin ada 20-an yang ikut di dalam doa malam. Puji Tuhan. Saya berharap saudara ambil waktu untuk mari sama-sama kita berdoa. Dan juga hari Sabtu ada youth juga virtual. Tuhan tolong supaya semua bisa mengikutinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan, mari kita akan berdoa untuk menutup kebaktian ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa sepanjang minggu di depan yang kami lewati. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, Tuhan sertai kami. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya kuasa Allah yang menyertai kami. Jaga kami, lindungi kami daripada maut yang mengintip setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.